Halo semua, aku Yonas Mandri. Di sini aku membahas out dan users yang sudah aku buat dalam project backend kali ini. Di out ada 3 endpoint, yaitu register, login, dan protected. Di register ini untuk membuat akun baru. Dia membutuhkan nama, email, password, dan confirm password. Passwordnya sendiri itu minimal 8 karakter, dan juga email yang mau akun yang mau kita buat tidak boleh sama dengan email yang sudah terdaftar. Jadi apabila emailnya sudah terdaftar, jadi kita itu tidak bisa. Apabila akun sudah dibuat, password bakal dihash dengan menggunakan bcrypt hash. Jadi yang masuk ke database itu bukan password aslinya. Untuk register ini sendiri, akunnya itu ada 2 role, yaitu user dan admin. Role otomatis jadi user kalau mau buat akun di register. Jadi kalau mau jadi admin, tinggal ubah role yang ada di database. Kita lanjut ke login. Login ini ya untuk login ke akun yang sudah kita buat, memerlukan email dan password. Apabila password atau email salah, maka akan mengembalikan wrong email or password. Login ada teknik timing attack prevention. Jadi meskipun email tidak ditemukan, sistem tetap jalankan pengecekan password pakai dummy string. Biar waktu respon selalu sama dan hacker tidak bisa nebak email mana yang terdaftar. Kalau login berhasil, server bakal return JWT token yang akan expired dalam 1 hari. Kita lanjut ke middleware. Middleware di sini aku membuat 2, yaitu authentication dan admin. Authentication ini sederhananya itu untuk verifikasi JWT token yang dikirimkan di header. Kalau valid, data user dimasukin ke request user dan request bakal dilanjutkan. Lalu kita ke admin. Admin di admin middleware ini cuma ngecek satu hal. Apakah kalau di request user itu ada admin? Kalau bukan, langsung throw 403 forbidden. Kedua, middleware ini dipasang di root, jadi endpoint yang butuh autentikasi wajib lewat sini dulu sebelum sampai ke controller. Jadi ada endpoint yang hanya bisa diakses oleh admin saja dan users saja. Oke, kita lanjut. Sekarang akan menemukan endpoint yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini ada endpoint register untuk membuat akun baru. Akun sudah berhasil dibuat di sini. Lalu kita ke endpoint login untuk mendapatkan token. Ini ada email dan password dari akun yang sudah kita buat tadi. Ini untuk tokennya kita copy untuk mengakses endpoint selanjutnya. Ini ada endpoint untuk melihat profil sendiri. Di headersnya dengan key authorization dan JWT, value-nya JWT spasi token yang sudah kita dapat tadi. Di sini ada profil kita sendiri. Lalu untuk mengupdate email juga bisa kita tempel token tadi. Lalu kita ke body dengan nama dan email terbaru kita, terbaru yang mau kita ganti. Nah, di sini emailnya sudah berhasil diganti, jadi kita harus login ulang. Dan di sini ada endpoint change password. Di sini untuk mengganti password. Nah, sekarang kita lanjut ke endpoint yang hanya bisa diakses oleh admin. Aku udah login sebagai admin di sini. Ada endpoint untuk melihat semua user. Lalu ada endpoint untuk membuat user baru. Di sini kita bisa membuat user seperti kita register tadi. Nah, emailnya sudah ada di sini, jadi kita tinggal ganti emailnya. Akun berhasil dibuat, lalu kita bisa melihat detail user by ID, seperti lihat profil sendiri tadi. Lalu kita juga bisa mengupdate email orang di sini.
Lalu kita juga bisa mengganti password orang apabila tahu passwordnya by ID ya. Nah, di sini gagal karena aku nggak tahu passwordnya. Lalu kita bisa menghapus user by ID. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, tadi aku ada ketinggalan satu endpoint yaitu out protected. Ini untuk mengetes tokennya lock atau tidak. Salah. Lalu di sini ada yang ketinggalan tadi untuk ganti password user by ID-nya dari admin. Tinggal begini, taruh ID-nya lalu /change password. Nah, ini berhasil. Udah. Oke, jadi bagian ini yang akan aku demo sekarang itu adalah modul movie dan beverage management. Jadi ini adalah dua resource utama yang saya handle di project ini. Jadi secara total itu ada 10 endpoint, 6 buat movie, 4 beverage, lalu itu semuanya udah diintegrasi ya dengan role-based access control. Jadi endpoint ini tuh sifatnya read-only dan bisa diakses oleh user biasa, sementara operasi create, update, delete-nya hanya bisa diakses oleh admin. Jadi di sini stack yang aku pakai itu Node.js sama Express untuk backend-nya. Aku pakai MongoDB sebagai database-nya. Kita langsung ke model movie aja dulu. Jadi di sini tuh eh, kita field utamanya itu ada title, ada description, genre, duration, director, cast, language, rating, poster, trailer, release date, sama status. Dan statusnya di sini kita pakai enum. Nah, di status ini sendiri kita putusin itu untuk nggak bikin collection terpisah. Jadi statusnya langsung disimpan sebagai enum. String di model ini dengan 3 nilai. Yang pertama itu ada di sini ada coming soon, now playing, sama end of showing. Jadi kalau begini kita lebih gampang, nggak ribet, lebih simple, nggak perlu ekstra DB call lah. Lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke beverage modelnya. Ini kurang lebih sih sama ya. Langsung ke name, kategori, description, price, image, is available, sama stock. Selanjutnya kita di sini ada komponen ya. Di komponennya itu yang saya bikin itu ada di movie ini, movie si controller ini untuk struktur kodenya ini kita pakai layer arsitektur yang bisa tanggung jawab tiap layernya. Jadi yang pertama tuh ada repositorinya. Jadi si repository ini layernya paling bawah ya, yang urusannya hanya ke query ke database. Misalnya di sini ada find all, find by ID, create, update, delete, gitu-gitu. Terus itu di sini ada movie service. Ini layer basic logic ya. Di sini aku handle-nya validasi, filtering by query params seperti genre atau status, dan juga orkestrasi antara repository kalau perlu. Lalu ke controller, di sini controller itu buat nerima request dari klien, panggil service, return response. Lalu selanjutnya di roots ada middleware dan outnya dipasang. Jadi di sini kebetulan punya saya menggunakan middleware sama out juga. Di get endpoint, di get endpoint nanti kita cukup pakai verify token untuk post, put, patch, delete. Nah, yang pertama kita di sini ada di get localhost 5000/aps/movie. Di sini kita buat ngambil daftar movie apa aja yang udah ada. Jadi kita send, ntar langsung keluar hasilnya. Ini semua kira-kira yang ada dalam database kita. Nah, kita di sini saya juga udah bikin kalau dia bisa dicek pakai query ya. Jadi cuma perlu si ID ini untuk mengambil detail satu filmnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh kita udah terlihat buat detail satu movie aja. Kita bisa ngambilnya langsung dari ID-nya. Kita lanjutkan ke post. Di sini tuh ada post ya. Ini contoh outputnya misalnya kalau kita itu bukan admin. Jadi kita nggak bisa nge-post langsung.
Nah, di sini contohnya kalau kita misalnya ada admin, kita cuma butuh authorization sama JWT key-nya. Lanjut, ini juga put, hanya bisa dilakukan oleh admin, memerlukan JWT key-nya. Ini ada patch. Lalu ini untuk delete yang hanya bisa dilakukan oleh adminnya juga. Nah, ini contohnya jika berhasil delete. Lanjut kita ke beverage. Di sini kita bisa langsung lihat tanpa memerlukan role admin ya. Lanjut di sini post beverage. Jika kalau kita mau nambah beverage, kita sama aja kayak sebelumnya yang movie, butuh token JWT-nya. Lalu lanjut lagi ke patch. Patch juga sebenarnya sama aja. Di sini patch patch itu kita pakai kalau misal kita mau update tapi hanya update sebagian aja. Kalau kita misal pakai put, kita harus isi semua ini, semua datanya ini harus kita isi ulang. Jadi karena ribet, kita pakai patch saja. Lanjut di sini adalah delete ya. Delete-nya yang beverage sama aja sebenarnya kita cuma perlu ID beverage-nya aja. Ntar tinggal di send. Nah, ini contoh kalau delete beverage-nya itu berhasil. Aku Nikolai Salim dengan NIM 535250095. Nah, di sini aku akan menjelaskan komponen booking yang ini merupakan bagian gua lah yang aku jelasin, yang aku buat. Nah, yang pertama-tama itu booking route. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk mendefinisikan semua endpoint utama untuk fitur booking. Di sini ada post untuk membuat booking, get untuk mengambil data tiket user, dan yang menarik ada fitur lock sheet dan apply promo. Nah, semua route-nya akan mengarah ke booking controller. Nah, lanjut aku akan menjelaskan fungsi-fungsi metode. Yang pertama itu dari booking service. Nah, metode pertama itu ada create booking. Kalau nggak salah create booking. Yang di sini untuk menerima data mentah, menyuruh repository buat simpan ke DB. Lalu membalas dengan pesan sukses yes, Y berhasil. Nah, baru kedua itu ada metode get booking, mengambil satu data booking di sini di sebelumnya yang kalau datanya nggak ada dia akan lapor nol, kalau ada dia ngerapin data supaya lebih enak dibaca. Lanjut ke get my ticket. Nah, fungsinya buat narik semua tiket milik satu user tertentu. Nah, hasilnya itu akan di map atau diubah formatnya supaya seragam. Baru ada apply promo. Nah, di sini itu dia ngecek dulu bookingnya ada atau enggak, baru cek kode promonya. Kalau kodenya promo 10K, harganya dikurangi 10.000. Nah, di sini juga ada fungsi max. Nah, biar kalau ini gunanya itu kalau harganya 5.000 dia akan dikurangi 10.000, hasilnya tetap 0, nggak minus. Baru ada lock sheet. Nah, di sini fungsinya itu buat ngetek kursi biar orang lain itu nggak bisa ngambil pas lagi proses checkout. Baru ada unlock sheet. Kalau usernya batal atau sesinya habis, kursinya itu kursi yang tadi di tag dihapus biar bisa dibeli orang lain. Nah, itu aja. Baru kita lanjut ke booking repository. Yang pertama itu ada create booking. Nah, perintah booking.create ini untuk masukin data baru ke MongoDB. Baru yang kedua ada get booking. Nah, find by id.populate ini yang ini maksudnya itu ngambil data booking terus data email, ngambil data booking terus comot dia kecomot data email user dari table sebelah atau table users lah. Baru ada update booking price. Nah, update booking price itu untuk mengupdate harga spesifik pada satu ID booking. Baru di sini ada log sheet. Ini dia ngecek dulu pakai find one ya. Find one ada nggak kursinya yang statusnya lagi log. Nah, kalau ada dia akan lempar error. Kalau nggak ada, nah baru dia buat dokumen baru dengan status log.
Nah, baru ada unlock sheet. Nah, pakai delete one untuk hapus data kursi yang sedang terkunci. Baru lanjut, itu aja, baru kita lanjut ke booking controller. Nah, ini misalnya kayak resepsionis gitulah, dia nyambut tamu atau kayak nyambut tamu. Tamu itu kita bisa misalkan request dan kasih jawaban, misalnya respons. Nah, yang pertama itu ada create booking, get booking dan sebagainya. Itu semua ini polanya sama, ngambil data dari request.body, data atau data yang dikirim users, baru panggil fungsinya sesuai di service yang di booking min service. Kalau sukses dia akan ngirim status 200 atau create beserta datanya. Kalau gagal masuk ke catch error dan lapor ke next error, dan itu aja. Baru lanjut ke model skema. Model skema itu ada di ini, booking min skema. Ini misalnya ini bisa dianggap kayak template data gitulah. Di sini ada user ID, tipenya object ID dan ref users supaya bisa relasi antar tabel. Baru ada status enum, ini membatasi pilihan, hanya boleh lock, confirm atau cancel. Nah, biar nggak ada ini, biar fungsinya itu biar nggak ada user iseng masukin status kayak lunas atau apa gimana gitu, atau status aneh lainnya lah. Nah, jadi alur singkatnya itu dia bakal pertama akan route ke root dulu buat apply promo yang dipanggil. Kalau ada promonya baru ke controller ambil booking ID dan promo code dari body, baru akan oper ke service. Baru service itu ngecek promo valid atau enggak, hitung harga baru, baru suruh repositorinya update. Baru repository akan ngupdate data itu ke MongoDB. Baru yang terakhir itu ke controller, kasih jawaban ke user promo bahwa berhasil diaplikasikan. Nah, baru kita akan gua akan kasih hasil dari Eco API. Yang pertama itu kalau post booking send nanti makam. Nah, lanjut gua akan mencoba Eco API post booking. Nah, yang pertama itu nah di sini akan menampilkan ID, movie name, seat number, price status. Lalu lanjut ke apply promo. Ini akan nampilin sukses, message, original price sama new price. Baru ke log sheet. Nanti akan nampilin ini user ID, ke unlock status, unlock sheet maksudnya. Nah, kursi baru akan lanjut ke tiket storage gitu. Nah, gitu aja. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita bahas fitur movie dari teman saya, sekarang saya akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu theaters dan juga showtimes. Sebelum masuk ke codingannya, saya bakal tes dulu nih dengan npm run dev di terminal buat tahu apakah codingannya tuh jalan atau enggak. Nah, di sini sudah berhasil ya. Bisa lanjut saja ke Eco API-nya. Di sini saya ketik dulu localhost 5000/api/movies. Nah, ada satu hal penting nih. Kita butuh istilahnya kayak bahan baku dari fitur movies tadi. Di sini misal kita filmnya daftarin dulu, misal Spider-Man. Di sini saya punya Spider-Man ya, contohnya. Lalu kita send. Dan sukses ya. Oke, selanjutnya kita get untuk mendapatkan ID-nya. Nah, di sini saya bakal ambil ID-nya buat nanti dipasang di showtime-nya. Kalau nggak ada ID,
nggak bakal bisa buat Showtime-nya. Nah, di sini saya copy dulu, lalu disimpannya. Nah, setelah kata kunci ID-nya tadi udah dapet, sekarang kita menyiapkan tempatnya dengan post, terus theaters. Nah, di sini saya sudah punya contohnya. Lalu kita tinggal klik send saja. Dan hasilnya teater berhasil ditambahkan. Di sini kita ganti get theaters buat cek daftar bioskopnya untuk mendapatkan teater ID-nya. Nah, ini kunci kedua yang dibutuhin ya untuk nanti didaftarin ke Showtime-nya. Nah, ini ada ID-nya. Ada banyak. Kita ambil salah satu saja sebagai contohnya. Kalau mau lihat detail satu lokasi aja, misal mau cek fasilitas di salah satu lokasi, kita tinggal panggil ID-nya, kita copy paste di URL, dan muncullah hasilnya. Nah, ini jadi lebih spesifik dan nggak campur aduk dengan yang lain. Selanjutnya di sini Anda menyatukan semua fiturnya, baik fitur dari teman saya dan punya saya tadi ya, di Showtimes. Nah, ini bagian intinya nih, saya ambil movie ID-nya dan juga ada theater ID-nya yang punya saya tadi. Terus saya tentuin mereka di studio mana, jam berapa, dan harganya berapa. Nah, jadi tanpa dua ID tadi tuh jadwal ini nggak bakal bisa dibuat. Terus kita coba get di sini, get Showtimes. Hasilnya langsung muncul semua film Spider-Man-nya di mana, jam berapa, dan user bisa jadi lihat jadwalnya lengkap, gabungan dari fitur kita semua. Biar sistem kita nggak error atau keberatan di data lama, nah di sini kita menggunakan metode delete. Di sini saya copy paste ID tadi yang Showtimes, lalu tinggal send. Nah, nanti jadwalnya tayang bisa berhasil dihapus. Lalu untuk theaters juga sama, kita ambil ID-nya dulu juga kayak tadi. Kita ambil ID theaters, ubah metodenya ke delete, lalu tinggal copy paste ID-nya, lalu kita send. Dan teater juga berhasil dihapus. Jadi saya akan mendemonstrasikan transaksi dan tiket untuk manajemen pembayaran booking, pembatalan, dan verifikasi tiket bioskop. Saya buat 4 endpoint. Endpoint pertama itu ada POS, API, Booking, ID pembeli, dan Pay. Ini digunakan ketika user ingin membayar booking yang sudah dibuat. Request body-nya hanya butuh satu file, yaitu payment method, bisa Dana, Kris, ada GoPay, ada bisa juga OVO. Ketika kita send, responnya akan pembayaran berhasil dan data-data yang jadi memproses pembayaran untuk booking yang sudah ada. Setelah pembayaran berhasil, sistem otomatis membuat tiket digital untuk pengguna. Dan endpoint kedua yaitu API Booking ID pembeli cancel untuk membatalkan booking. Endpoint ini tidak membutuhkan request body sama sekali. Cukup hit endpoint dengan ID booking di URL-nya. Dan ketika kita send, dia akan memberi respon booking berhasil dibatalkan. Tapi ketika kita coba
memakai ketika user yang sudah membayar ingin membatalkan, responnya akan melempar error 400, sistem akan melempar error 400 dan message-nya booking yang sudah dibayar tidak bisa dibatalkan. Endpoint ketiga adalah GET, ada API admin transaction, metodenya GET. Ini khusus untuk admin dan dilindungi oleh admin guard middleware. Endpoint ini. Jadi di sini admin bisa melihat status transaksi apa aja. Dia bisa melihat semua status seperti bookingan yang udah dibayar, yang belum, atau yang sedang ingin menunggu filmnya. Jadi transaksi seperti nama film dan nomor kursi serta email user sudah langsung ada di respon. Endpoint terakhir saya memakai API Tickets Verify dan metodenya POS. Ini untuk staf bioskop ketika melakukan scan tiket penonton. Request body membutuhkan booking ID dan verify by. Jadi sini booking ID-nya kita masukkan ID yang sudah membayar pembookingannya dia. Dan verify by-nya nama staff, yang melakukan verifikasi untuk keperluan audit trail. Dia sini respon akan menghasilkan check-in berhasil, selamat menikmati filmnya. Tapi ketika kita mau coba pakai ID yang belum membayar, jadi dia cuma hanya membooking tapi tidak membayar, dan dia coba, ini akan mendapatkan respon tiket tidak valid atau belum dibayar, dan sistem akan melempar error 400.